Halo, apa kabar sahabat onlineku dimanapun kalian berada? Assalamualaikum. Menu masakan harian kali ini saya membuat ayam kampung bumbu kecap pedas, perpaduan kecap manis dan bumbu pedas. Bikin kreasi masakan ayam kampung ini semakin nikmat ya. Cara memasaknya sangat mudah, bahan yang digunakan juga sederhana, dan yang pasti bumbunya ada di sekitar kita. Bagaimana cara saya memasaknya? Langsung saja kita simak videonya, dan please jangan di skip ya. Teman, yang pertama kita siapkan ayam kampung. Ini saya menggunakan setengah ekor ya teman-teman. Dan ini juga sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini disesuaikan selera masing-masing, dan sudah saya cuci bersih ya. Selain ayam kampung, teman-teman juga bisa menggunakan ayam petelur ya. Tekstur dagingnya itu hampir sama dengan ayam kampung. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan bumbu-bumbunya yang lainnya. Ini ada serai, saya menggunakan 1 batang, dan kita geprek terlebih dahulu biar aromanya nanti keluar ya. Kita sisihkan. Selanjutnya ada lengkuas, ini kita geprek juga. Kemudian daun jeruk, daun salam, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu halus. Ini ada bawang putih, kita potong-potong dulu biar nanti blendernya lebih mudah ya. Kemudian bawang merah, ini perpaduan antara bawang merah dan bawang putih. Saya menggunakan lebih banyak bawang putihnya ya teman-teman. Kemudian kemiri, cabai merah keriting, ini kita potong ya. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Teman-teman kalau suka lebih pedas lagi bisa menggantinya dengan cabai rawit merah ya. Kemudian juga ada lada dan juga ketumbar. Selanjutnya bumbu-bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender biar tekstur bumbunya nanti lebih halus ya. Tambahkan ketumbar dan juga lada bubuk ya. Kita masukkan juga lada bubuknya, dan juga tambahkan air untuk menghaluskan. Oke teman-teman, ini bumbu yang sudah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya bumbu ini akan kita masak ya. Kita masak tanpa menggunakan minyak terlebih dahulu. Kita masak bumbunya ini sampai mengental. Setelah bumbunya mengental, baru kita tambahkan minyak goreng. Lalu aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan daun salam, lengkuas, serai, dan juga daun jeruk. Kita tumis bumbunya ini sampai baunya harum. Lalu masukkan ayam. Aduk sebentar. Ini sampai bumbunya tercampur rata ya. Lalu tambahkan air secukupnya saja untuk merebus ayamnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi airnya. Lalu tutup. Masak sampai ayamnya empuk. Setelah ayamnya empuk, baru kita tambahkan kecap manis. Ini sekitar 2-3 sendok ya teman-teman, atau sesuai selera masing-masing. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur, dan juga gula merah sedikit saja ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Oke, selanjutnya kita akan tutup lagi ya, dan kita kecilkan apinya. Masak dengan api kecil hingga bumbunya itu meresap dan kuahnya mengental.
Oke teman-teman, ini kuahnya menyusut, mengental, dan kita akan aduk. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Ini aromanya juga sudah sangat menggugah selera sekali. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita matikan kompornya ya, dan kita akan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan sangat menggiurkan. Ini bumbunya juga sangat meresap di dagingnya ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget. Asalkan teman-teman nanti proses memasaknya itu benar, pasti rasanya akan nikmat banget, lezat. Pokoknya luar biasa mantap ya. Dan pedesnya juga pas kalau menurut saya. Kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan lagi untuk takaran cabenya ya. Kita tambahkan kuahnya. Dan selanjutnya tambahkan juga bawang goreng ya untuk taburan di atasnya, biar aromanya juga lebih mantap ya teman-teman. Dan rasanya juga makin sedap. Oke teman-teman, menu masakan ayam kampung bumbu kecap pedas sudah siap disajikan. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dengan bumbu sederhana menghasilkan cita rasa yang sangat sedap, lezat, dan juga nikmat. Asalkan proses memasaknya juga benar ya. Dan ini juga sangat cocok dinikmati bersama nasi hangat. Siap-siap untuk nambah terus makannya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari Risna di DWD. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, bagian atas dan bawah, bagian dada dan juga bagian paha ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau dijadikan berapa potong ya. Boleh gede-gede, boleh sedang, boleh kecil, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi dengan garam. Ini saya kasih sedikit aja garamnya ya, biar ini tetap gurih nanti rasa ayamnya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk. Lada bubuk ini juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ayamnya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini boleh sambil dipicit-picit ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Dan ini nanti akan saya diamkan kurang lebih 5-10 menit sebelum kita goreng ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada kelapa, ini saya menggunakan kelapa segar setengah butir, tapi ukurannya tidak besar teman-teman, karena saya akan membuat santan dengan menggunakan kelapa segar ini tidak terlalu banyak ya. Dan ini sebelum dihaluskan, ini saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk kelapa ini saya menggunakan yang setengah tua ya teman-teman, jadi kalau setengah tua ini santannya lebih banyak. Oke, sekarang saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan 400 ml air. Sekarang kita blender ya. Ini saya kunci dulu sampai klik gitu dan layarnya sampai menyala, dan kita pakai kecepatan 1 dulu. Oke teman-teman, sekarang saya akan memeras kelapa yang sudah dihaluskan ya. Kita ambil santannya seperti ini aja. Oke, ini sudah cukup ya, santannya sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan bumbu yang lainnya ya. Ini saya menggunakan 1 buah tomat merah. Untuk tomat ini bisa 1, bisa juga 2 buah ya, disesuaikan selera aja. Kemudian saya potong kecil-kecil untuk tomatnya. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini saya geprek aja, kemudian saya potong pendek aja seperti ini teman-teman, biar nggak usah diikat. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar, sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih 8 siung aja ya, kemudian kita potong kecil-kecil sebelum kita haluskan nanti. Ini sama nanti akan saya haluskan menggunakan blender juga ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya, ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini biar kerja blendernya tidak terlalu berat pastinya ya.
Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir. Ini kemirinya sudah saya sangrai ya, kemudian dipotong kecil-kecil. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya ada 2 ruas jari ya untuk lengkuasnya, diiris tipis-tipis. Nanti akan saya blender juga. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih ada 1,5 cm, diiris tipis-tipis juga ya. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada kapulaga, ini saya menggunakan 3 buah kapulaganya, dan juga ada pala, ini tadi palanya saya bagi menjadi 3 ya, palanya itu tidak terlalu besar teman-teman. Kemudian ada cengkeh, ini saya pakai 3 buah juga cengkehnya, ini takaran yang pas menurut saya ya. Kemudian bumbunya saya haluskan menggunakan blender, saya masih sama menggunakan blender dari Miko dengan mata pisau yang banyak dan tajam. Ini nanti bumbunya di blender sampai halus ya. Ini ditambahkan minyak goreng atau boleh juga menggunakan air. Oke, kita kunci dulu, kemudian kita nyalakan dengan kecepatan 1 dulu. Oke, lanjut kita blender bumbunya sampai halus ya. Kalau sudah halus kita matikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini beneran sangat halus ya bumbunya. Lanjut kita akan goreng untuk ayamnya. Ini ayam yang sudah dimarinasi kita goreng terlebih dahulu sebelum kita bumbui ya. Ini masuk semua aja cukup. Dan ini akan saya tutup biar cepat matang dan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat ya. Jangan lupa untuk dibalik kalau warnanya sudah agak kekuningan seperti ini. Ini nanti digoreng nggak sampai kering ya teman-teman, cukup warnanya kekuningan aja karena nanti masih ada proses masak berikutnya ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya akan angkat dan kita tiriskan, masih wajan yang sama dan kurangi minyak. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini beneran bumbunya sangat halus banget teman-teman. Kita tumis sampai aromanya harum ya. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu daun salam dan juga serainya, kemudian diaduk kembali, tumis sampai benar-benar matang. Sekarang saya akan tambahkan tomatnya ya. Ini tomat bisa dimasukkan di awal, bisa juga dimasukkan setelah mau matang ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan juga gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, boleh diganti dengan gula pasir ya. Oke, sekarang masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, kemudian diaduk-aduk sampai semua ayamnya kena bumbu ya. Ini aroma bumbunya sudah wangi banget teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai 4 sendok makan. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahkan ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau kecap sudah masuk, ini kita harus aduk terus ya teman-teman, biar kecapnya tidak gosong ya. Ini saya masukkan kecapnya tanpa penambahan air terlebih dahulu. Ini biar kecapnya agak berkaramel dan rasanya itu lebih enak, warnanya juga lebih gelap. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan masukkan santannya. Ini saya tidak menggunakan air ya teman-teman, karena yang saya gunakan ini ayam potong atau ayam broiler, jadi untuk masaknya juga lebih cepat. Jadi saya tidak menambahkan air ya, saya hanya pakai santan aja. Dan kalau santan sudah masuk, ini harus sering diaduk-aduk biar santannya tidak pecah dan rasanya tetap enak dan gurih ya. Oke, kita masak sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, baru kita masukkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Nggak pakai kaldu jamur atau penyedap juga boleh, silahkan aja. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian dimasak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Ini tujuannya biar bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Oke, kita masak sampai kuahnya mengental.
Dan ini saya kasih bawang goreng biar makin mantap teman-teman. Kita aduk sebentar ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental, ini kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik dan menggugah selera. Kuahnya juga kental. Ini beneran sangat enak banget. Dan ini saya tambahkan lagi taburan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, bistik ayam sudah siap untuk disajikan. Untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, atau untuk acara spesial, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba. Sangat mudah bukan cara membuatnya. Dagingnya beneran empuk, bumbunya bisa meresap sampai ke dalam, dan ini rasa rempahnya tuh bener-bener pas banget, sedap banget, dan aromanya sangat menggugah selera. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam bagian paha, karena ada stok bagian paha ya di kulkas saya. Ini kurang lebihnya hampir 1 kilo ya teman-teman, karena ini pahanya besar-besar. Sudah saya cuci bersih. Nah sekarang akan saya sayat seperti ini, biar nanti saat digoreng cepat matang ya. Jadi matangnya itu sampai di dalam, jadi dalamnya juga nggak bakalan merah. Jadi ini nanti juga bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Kita sayat seperti ini, kita lebarkan, tapi jangan sampai putus. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam bagian yang lainnya silahkan ya. Ini kebetulan saja ada stoknya bagian paha ya, jadi saya gunakan saja yang ada di kulkas. Lakukan sampai semua pahanya disayat lebar seperti ini. Oke, kalau sudah disayat semua, kita bisa kasih garam. Kemudian juga lada bubuk, ini untuk marinasi ayamnya. Jadi ayamnya itu hanya dibumbuin simpel saja ya, hanya garam dan juga lada bubuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saat mencucinya tadi sudah saya kasih perasan air jeruk nipis ya, jadi untuk aroma amisnya itu sudah sangat berkurang sekali ya. Dan ini baliknya juga sama, dibalurin dengan garam dan juga lada, diratakan ya sampai benar-benar rata. Kalau sudah rata, kita bisa diamkan kurang lebih selama 10 menit. Kita bisa masukkan kulkas ya. Oke, sekarang kita siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, kita bisa rajang kecil-kecil seperti ini, atau bisa digeprek kemudian dicop ya. Atau mau tetap lebar-lebar tipis juga nggak apa-apa, silahkan saja. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini sama, saya iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya kita rajang juga ya, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay. Ini saya gunakan setengah saja karena ukurannya cukup besar ya. Kalau lebih suka bawang bombaynya banyak, bisa menggunakan 1 buah. Silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita pisah-pisahkan seperti ini dan kita sisihkan dulu. Di sini saya menggunakan cabai merah besar. Saya banyak 3 buah ya. Ini diiris seperti ini, kemudian nanti kita akan rajang kasar saja. Ini nanti biar warnanya merah cantik ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Jumlahnya disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, kasar seperti ini untuk cincangannya. Selanjutnya kita goreng ayamnya. Ini ayam yang sudah dimarinasi selama kurang lebih 10 menit. Boleh juga lebih dari 10 menit ya. Kita goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan. Dan ayamnya ini tidak perlu direbus dulu ya teman-teman, langsung kita goreng saja. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, cantik, dan juga sudah tidak ada merah-merahnya, bisa kita angkat ya. Kita angkat dan kita tiriskan. Kalau ayamnya langsung digoreng seperti ini, ayamnya teksturnya akan empuk dan lembut ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut sisa ayamnya, kita goreng juga. Setelah ayamnya kita goreng semua, sekarang siapkan penggorengan. Beri 1,5 sendok makan margarin atau 1 sendok makan saja juga boleh. Kita lelehkan dulu. Selanjutnya masukkan bawang putih dan juga bawang merah.
Tumis bawangnya sampai layu dan juga aromanya harum ya. Kemudian masukkan bawang bombay, cabai yang sudah dirajang. Kita tumis sampai bawang bombay dan juga cabenya ini layu ya teman-teman. Setelah bawang bombay dan juga cabenya layu, kita bisa masukkan saus. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan saus cabai, dan 2 sendok makan saus tomat. Untuk saus ini sebenarnya juga selera teman-teman ya, bisa disesuaikan mau banyak saus tomatnya atau saus cabenya. Dan ini saya tambahkan kecap manis ya, secukupnya saja. Kemudian tambahkan air. Untuk air ini juga dikira-kira saja ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih. Tambahkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur. Tambahkan gula pasir secukupnya dulu ya teman-teman, nanti kita cek rasa dulu, kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Oke, sekarang akan saya cek dulu ya teman-teman. Nah, ini masih kurang ya, saya tambahin dulu saus cabenya karena rasa pedasnya masih kurang sedikit. Kemudian saya tambahkan juga gula pasirnya. Setelah rasanya pas dan juga ini sudah mulai agak mengental seperti ini, bisa kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Kita masukkan semua. Selanjutnya kita akan balik ya. Masak sampai kuahnya benar-benar mengental. Ini tanpa penambahan tepung maizena, tapi kalau teman-teman nanti di rumah misalnya kebanyakan air, bisa ditambahkan tepung maizena untuk mengentalkan ya. Oke teman-teman, ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Ini sausnya juga sudah meresap ya. Kita akan matikan kompornya dan selanjutnya pindah ke piring saji. Oke, sekarang tambahkan sausnya di atasnya. Kental sekali sausnya ya, dan ini rasanya juga sangat enak banget. Sausnya itu ada rasa sedikit pedas, asam, manis, dan juga ada gurihnya ya, jadi seger banget, enak banget. Dan ini juga salah satu menu favorit anak-anak ya teman-teman. Saya masak ini tuh langsung ludes ya, jadi nggak cukup satu potong anak-anak tuh kalau makan, meskipun ini pahanya sangat besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silahkan nanti dipraktekkan ya resepnya. Semoga resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Sudah saya siapkan ayam kampung, saya menggunakan setengah ekor. Ini ayam kampungnya gede teman-teman, saya pakai ayam jago karena kebetulan saya punya ayam jago. Ini saya potong-potong agak gede-gede seperti ini ya. Setengah ekor aja ini setengah kilo lebih teman-teman, ini sangat gede banget pahanya aja. Ini saya potong jadi dua, masih besar seperti ini ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini akan langsung saya bakar ya. Boleh dimarinasi dulu dengan garam, boleh enggak. Nah, ini saya bakar di atas kompor seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau dibakar menggunakan bara api pakai arang, nggak apa-apa, itu malah lebih enak ya, aromanya lebih wangi lagi. Karena saya nggak ada tempat untuk membakar, jadi saya menggunakan bakaran di atas kompor aja seperti ini ya. Dan ini dibakar sampai warnanya agak sedikit kecoklatan aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah dibakar semua, ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya siapkan dulu bumbu cemplungnya ya. Saya menggunakan lengkuas, ini sekitar 2 ruas. Ini saya belah, kemudian saya geprek, boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan 1 ruas, ini digeprek aja. Kemudian ada 1 batang serai, ini juga digeprek ya. Untuk serai ini boleh 1 batang, boleh 2 ya teman-teman. Dan saya akan potong ya karena ini terlalu panjang. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ada 4 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh lebih dari 4 lembar ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat 1 buah, ini diiris agak gede-gede ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing.
Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya. Ini diiris serong-serong seperti ini. Ini untuk bumbu cemplungnya ya teman-teman. Jadi untuk cabai nanti saya pakai dua macam, yang dihaluskan sama yang diiris. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini sama diiris serong seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini juga bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Ini sama diiris tipis-tipis atau kecil-kecil dulu, karena ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit merah dan hijau. Untuk total cabai ini kurang lebihnya ada 100 gram ya, atau bisa disesuaikan aja lah nanti ya. Semua bumbu yang dihaluskan ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, sisihkan, kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan, aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan daun jeruk, ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian daun salam, lengkuas, jahe dan juga serai. Aduk kembali, tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Ini tidak menggunakan kunyit ya teman-teman, tapi entah mengapa ini warnanya bisa kuning seperti ini ya, apa dari cabenya, karena cabenya kan banyak cabai rawit merahnya ya, dan warnanya itu tidak merah ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, ayamnya kita masukkan ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini diaduk sebentar aja teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup, sudah tercampur semua. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini disesuaikan aja ya, yang penting nanti ayamnya bisa empuk ya. Kalau nanti misalnya airnya sudah menyusut, ayamnya belum empuk, bisa ditambahkan lagi. Oke, kita rebus sampai ayamnya empuk. Teman-teman boleh menggunakan metode 537 atau mau direbus dengan api kecil tapi agak lama juga boleh ya, tergantung muda atau tua ayamnya ya. Kalau yang saya pakai ini walaupun ayamnya besar, ini ayamnya masih muda, jadi saya masaknya lebih cepat ya. Untuk mengecek ayamnya sudah empuk atau belum, kita bisa lihat di bagian cekernya ya teman-teman. Kita bisa pencet, kalau cekernya ini sudah empuk berarti sudah matang, atau bisa juga dilihat dari bagian cekernya ini biasanya ada yang kebuka teman-teman kalau memang sudah empuk ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masukkan cabai dan juga tomatnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan santan. Saya menggunakan santan instan 1 bungkus aja teman-teman, ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh ya, silahkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus juga boleh ya, tergantung selera teman-teman mau yang kuahnya kental apa sedang aja. Oke teman-teman, ini sudah mendidih seperti ini. Kita bisa tambahkan bawang goreng ya, biar lebih mantap rasanya dan aromanya pastinya lebih harum. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, sedap, berarti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya ya kalau kuahnya sudah mendidih tanak. Dan lanjut akan saya plating di mangkok untuk disajikan di meja makan. Ini aromanya sangat menggugah selera teman-teman, kuahnya nggak enak ya, ini seger banget, warnanya juga sangat cantik. Ini meskipun nggak pakai kunyit warnanya bisa kuning cantik seperti ini ya. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat. Rasanya sangat enak banget, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya menggunakan ayam bagian sayap. Ini saya potong menjadi 2 bagian, tapi ini nanti bagian yang kecil
ini akan saya potong juga ya setelah saya rebus nanti. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya kasih perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka ya. Oke, sekarang diratakan sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa didiamkan 5 menit. Selanjutnya dibilas sampai bersih. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita lanjut untuk merebus ayam yang sudah dicuci tadi ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Sekarang masukkan ayamnya. Ayamnya ini direbus sebentar saja. Nanti kalau sudah mendidih bisa langsung kita angkat ya. Ini untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya pada ayamnya, dan juga menghilangkan atau mengurangi bau amis pada ayamnya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya saya menggunakan yang ukuran besar 1, dan ini ada yang kecil-kecil 2 ya teman-teman. Ini yang ukuran besar dibelah menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian diiris. Ini bisa diiris tipis-tipis, bisa diiris agak tebal ya, disesuaikan selera saja. Kemudian juga ada tomat. Untuk tomat ini saya menggunakan 2 macam nantinya. Ini saya menggunakan tomat merahnya 2 buah ya. Ini diiris memanjang atau sesuai selera. Kalau teman-teman lebih suka asam bisa ditambahkan asam boleh ya, atau belimbing buluh juga boleh. Tapi menurut saya tomat hijau dan tomat merah ini juga sudah cukup asam ya, rasanya sangat segar banget. Oke, ini sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya cabai ya, cabainya ini saya menggunakan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk cabai bisa dipotong-potong atau diutuhkan ya, sesuai selera. Oke, selanjutnya akan saya tumis dulu bawang putih, bawang merah. Untuk bawang putih, bawang merah ini sebenarnya bisa langsung cemplung saja ya, tidak perlu ditumis. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau ini saya tumis dulu sebentar ya teman-teman, sampai aromanya keluar saja. Oke, ini sudah cukup harum aromanya. Sekarang akan saya masukkan ayamnya. Ini ayam sudah saya potong ya, bagian yang kecil-kecil ini. Oke, saya masukkan. Kemudian tambahkan cabenya. Ini langsung aja jadikan satu semua. Daun salam. Kemudian juga ada lengkuas. Ini lengkuasnya agak banyak ya teman-teman. Kira-kira ada 8 cm ya. Kemudian masukkan juga tomat yang sudah diiris. Masukkan santan. Ini saya menggunakan santan segar ya teman-teman. Untuk takarannya bisa disesuaikan saja untuk ukuran kuahnya ya, mau seberapa banyak. Ini saya menggunakan sekitar 600 ml. Untuk santan ini ukuran sedang ya, tidak terlalu kental juga. Oke, setelah semuanya masuk bisa diaduk sebentar. Ini sambil terus dimasak ya teman-teman ya. Kalau santan sudah masuk ini biar tidak pecah bisa diaduk-aduk ya. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Di sini saya tidak menggunakan gula pasir ya teman-teman, karena dari santan kelapa segar ini rasanya sudah manis ya. Jadi nanti sudah enak banget ya, ada rasa gurih, ada manis sedikit dari santannya, kemudian ada sedikit pedas dan juga rasa segar dari tomatnya. Pokoknya enak banget ya. Nah, ini pinggirannya sudah mulai mendidih. Ini akan saya cek rasa dulu. Masih kurang sedikit asin, saya tambahkan garam. Kemudian aduk lagi ya. Sambil terus diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Dan masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Ini saya bakar daun pisangnya, ini nanti untuk mengukus ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya membuat
Karang asemnya tidak saya bungkusin satu-satu ya, jadi ini nanti langsung saya kukus jadi satu. Saya menggunakan mangkok yang terbuat dari kayu, bisa juga menggunakan yang dari kaca atau aluminium, terserah ya. Apa saja yang kalian punya bisa digunakan. Nah, ini sudah saya masukkan ayamnya. Kalau tidak muat bisa 2 kali pengukusan ya teman-teman. Kemudian ditata juga bagian atasnya, ini dikasih tomat juga cabai biar nanti perpaduan warnanya kelihatan cantik. Oke, sekarang akan saya kukus. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan garang asemnya. Biar aromanya lebih harum lagi, ini atasnya akan saya tutup dengan menggunakan daun pisang seperti ini ya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit saja, karena ayam yang kita gunakan ayam broiler ya, bukan ayam kampung. Kalau menggunakan ayam kampung ngukusnya agak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat. Wah, hasilnya seperti ini, cantik sekali dan aromanya juga sangat harum banget. Akan saya angkat ya, ini panas sekali. Nah, ini hasilnya teman-teman, garang asem yang sangat simpel sekali, warnanya juga cantik ya. Sekarang akan saya cicipin. Saya pakai nasi putih. Ini saya ambil bagian sayapnya, kemudian juga saya pakai tomatnya, saya mau cabenya juga, kemudian pakai tomat merah dan juga kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat seger banget, kuahnya gurih, seger banget, dan ini ayamnya sangat lembut banget ya teman-teman, sangat enak banget ya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Ini sangat enak banget, cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya hanya diiris-iris saja dan juga sangat simpel sekali bumbunya. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam kampung. Saya menggunakan ayam kampung yang betina, karena yang betina itu kalau dimasak santan rasanya lebih gurih. Apalagi ini ayamnya yang saya pakai gemuk dan berlemak seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong, dan sebelum dipotong ini saya bakar terlebih dahulu ya. Ini coklat-coklat ini bekas bakarannya untuk mengurangi bulu halus pada ayamnya. Kemudian dipotong sesuai selera saja. Dan lanjut dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan merebus ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya belum mendidih ya teman-teman, nggak apa-apa, kita langsung masukkan aja ya. Kalau mau menunggu airnya mendidih juga silahkan, boleh-boleh saja. Dan untuk metode perebusannya, teman-teman bisa menggunakan 5-37 atau mau direbus 30 menit kemudian dimatikan 30 menit baru dinyalakan lagi dan direbus sampai empuk juga boleh ya. Silahkan saja gunakan metode yang teman-teman tahu dan kira-kira yang lebih enak mana, atau mau di presto juga boleh, silahkan saja. Oke teman-teman, sambil menunggu ayamnya empuk akan saya siapkan untuk bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Ada 15 siung bawang putih. Ini saya menggunakan bawang putih yang biasa, bukan yang cutting ya teman-teman. Ini saya iris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, silahkan saja, disesuaikan selera saja ya. Kalau ini saya haluskan menggunakan blender aja karena ini bumbunya banyak ya teman-teman. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini tidak saya sangrai terlebih dahulu ya. Ini dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada kunyit. Ini sekitar 2 cm. Ini dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sudah direbus ya teman-teman, dan juga cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Lanjut, semua bumbu masukkan dalam blender, kemudian tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok makan lada butiran, kemudian juga ada setengah sendok teh jintan ya. Kemudian untuk membantu menghaluskan, ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Oke, kita haluskan dulu dan kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 2 batang serai. Ini cukup dikeprek seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga ada jahe. Ini kurang lebihnya ada 2 cm ya, kita memarkan aja.
Kemudian juga ada lengkuas, ini saya menggunakan kurang lebihnya 2 ruas ya. Ini sebelum digeprek, ini saya belah menjadi 2. Kemudian ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan santan yang langsung kita peras sendiri ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan santan yang encer dan juga ada santan kental. Untuk santan encer ini bisa opsional ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kita aduk-aduk sebentar biar bawahnya tidak gosong ya. Oke, sekarang saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya. Ada serai, jahe, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya matang, berubah warna. Ini nanti kita masak sampai warnanya merah kecoklatan ya teman-teman, sampai aromanya benar-benar harum banget. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah matang. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke rebusan ayamnya ya teman-teman. Ini ayamnya sudah empuk ya, sudah matang, dan ini air kaldunya juga sudah menyusut ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Oke, sekarang saya juga akan masukkan santan encer. Ini saya bersihin dulu ya wajan yang buat menumis bumbunya tadi dengan menggunakan santan encer. Kita bersihin seperti ini. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau semua sudah tercampur rata seperti ini, kita rebus dulu sebentar ya sampai bumbunya agak meresap ke dalam ayamnya. Dan ini sudah cukup teman-teman, ayamnya sudah empuk, bumbunya sudah agak meresap, sudah agak menyusut lagi juga ya. Dan ini saya akan masukkan santan kentalnya. Ini saya menggunakan santan kental sebanyak 600 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Karena ini saya menggunakan santan segar, rasa santannya sudah ada rasa manisnya, jadi saya tidak menggunakan tambahan gula pasir lagi ya. Kemudian diaduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Dan ini saya tambahkan dulu bawang goreng ya teman-teman, biar tambah sedap ya. Kemudian diaduk-aduk kembali. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah rasanya pasti akan berbeda ya. Oke, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, boleh kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita pindah ke mangkok, kita tata. Ini kita masukkan di mangkok secukupnya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya sangat menggugah selera sekali ya, warnanya cantik, aromanya sangat sedap banget, dan ini kuahnya juga sedap, gurih, pedas, pokoknya sangat cocok banget. Dan ini saya tambahin dengan taburan bawang goreng di atasnya. Oke teman-teman, kari ayam kampung khas Jawa sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih, ketupat, lontong, untuk acara spesial atau untuk lebaran. Ini juga sangat cocok banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam filet bagian dada dan juga bagian paha. Ini sudah saya cuci bersih. Tadi saya cuci dan saya kasih perasan jeruk nipis ya teman-teman. Dan ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah, taruh dalam mangkok. Kemudian kita marinasi menggunakan garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil diremet-remet ya. Ini saya menggunakan tangan, nggak pakai sarung tangan ya, tapi ini tangan saya bersih ya. Kemudian diamkan kurang lebih 10 menit. Sisihkan, kemudian kita siapkan untuk membuat adonan tepung basah ya. Ini saya kasih 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan sedikit garam biar ada rasa asinnya, kemudian kaldu jamur, dan saya tambahkan juga soda kue ya, biar nanti bisa crispy ya teman-teman. Lalu aduk
dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini untuk penambahan airnya saya menggunakan 150 ml air, atau nanti bisa dicek ya untuk kekentalan tepungnya. Nah, tepungnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang masukkan ayam yang sudah dimarinasi, dimasukkan semua ya ke dalam adonan tepung basah. Di sini saya tidak menggunakan adonan tepung kering ya. Jadi yang saya gunakan hanya adonan tepung basah saja. Dan nanti juga hasilnya tetap kriuk ya teman-teman. Dan sisihkan dulu. Sekarang siapkan 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek-geprek seperti ini. Kemudian kita cincang kasar. Untuk jumlah bawang putih ini bisa lebih ya kalau teman-teman suka. Kalau nggak suka bisa dikurangin, disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan agak banyak ya teman-teman. Ini saya iris agak sedikit tebal ya. Sisihkan. Kemudian saya menggunakan cabai merah keriting. Ini diiris bulat agak tipis saja seperti ini. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera juga. Kemudian ada cabai rawit ya, ini saya pakai 1 genggam. Kalau mau lebih pedas cabainya dibanyakin lagi ya, atau bisa ditambahkan dengan cabai rawit yang merah. Oke, sekarang kita akan goreng ayamnya. Ini saya sudah panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Ini minyaknya harus panas. Dan api yang digunakan ini api yang besar ya. Nanti kalau sudah mengapung, sudah terpisah-pisah, kita kecilkan apinya dan kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, sudah mengapung dan warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sisa ayamnya ya. Kita besarkan apinya terlebih dahulu. Kita goreng dengan menggunakan api besar. Nanti kalau sudah mengapung tapi belum berubah warna, bisa kita kecilkan apinya ya. Nah, ini sudah matang, sudah kuning keemasan, bisa kita angkat. Tiriskan dan istirahatkan sebentar, baru kita goreng lagi ya teman-teman. Oke, sebelum kita goreng, kita panaskan dulu minyaknya ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Goreng dengan waktu yang sebentar saja ya, jangan terlalu lama nanti malah gosong ya. Kemudian angkat dan tiriskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah panas bisa masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian tumis sampai layu. Kalau sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan cabenya. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu ya teman-teman, dan bawang putih bawang merahnya agak sedikit kekuningan ya, tapi jangan sampai kecoklatan, nanti rasanya tidak enak. Oke, ini sudah cukup, warnanya sudah agak kekuningan. Masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Ini bumbunya sangat simpel sekali. Kemudian aduk cepat ya teman-teman, diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau bisa kecilkan apinya ya, biar tidak gosong ya teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas bisa pindah ke piring saji. Masya Allah, cantik sekali warnanya dan aromanya sangat nyegrak cabenya. Oke, sekarang kita pindah ke meja makan. Dan inilah hasilnya, ayam filet cabai garam ya. Sekarang saya akan cicipi dengan nasi ya. Ini saya menggunakan nasi putih campur nasi merah. Bismillah. Bener-bener rasanya tuh enak banget, gurih, pedes, kriuk di luarnya, dalamnya lembut, dagingnya juga gurih. Pokoknya enak banget, recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain, nggak ada ruginya masak ini, pokoknya the best bener. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.